Bab 2073. Inilah bencana immortal. Pada saat itu, Dewa Iblis sangat terkejut. Meskipun dahulu dia adalah sosok puncak di dunia bela diri kuno, dia belum pernah mendengar tentang bencana surgawi ke-10. Baik itu dari alam transenden ke alam surgawa, atau dari tingkat 3 ke tingkat 4 alam surgawa, atau bahkan dari tingkat 6 ke 7, tidak pernah ada yang mendahuluinya. Di dunia bela diri kuno, memang ada individu kuat yang berlatih teknik kultivasi rahasia, tetapi tidak seorang pun dari mereka pernah mengalami bencana surgawi ke-10. Namun sekarang, Jerry akan menghadapi bencana surgawi ke-10, bagaimana mungkin? Dapatkah dia menghadapi dua bencana surgawi berturut-turut? Akah bencana surgawi ke-10 ini sebenarnya adalah ujian pertama dari putaran kedua? Gumam Dewa Iblis pada dirinya sendiri, segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika menghadapi ujian, setiap bencana surgawi akan lebih kuat dari sebelumnya. Bencana surgawi ke-10 ini jelas jauh lebih kuat dari yang ke-9 tadi, bahkan ujian pertama dari putaran kedua tidak mungkin sekuat ini. Jadi, dia benar-benar menghadapi bencana surgawi ke-10. Dewa Iblis tidak hanya terkejut, tetapi juga khawatir. Tubuh fisik Jerry telah hancur, meninggalkan tengkorak penuh retakan, meskipun kekuatan garis keturunan bengisnya sangat kuat dan terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Bencana surgawi ke-10 akan segera terbentuk, dan retakan tulang Jerry belum sembuh. Bagaimana mungkin dia tahan terhadap bencana surgawi ke-10 ini? Guntur, kerak. Berbagai kilat surgawi bergemuruh dengan marah, seolah mencoba merobek langit. Di antara berbagai kilat, sebuah kilat perak yang memancarkan aura menakutkan sedang terbentuk, energi penghancurnya semakin kuat. Kilat di sekitarnya tampak mentransfer energinya ke kilat raja ini. Meskipun Dewa Iblis telah menyembunyikan sekitar Jerry dengan formasi bencana surgawi ke-10 itu merobek formasi penyembunyian. Seketika, kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Seluruh provinsi pusat terasa diselimuti oleh bencana surgawi. Banyak master mengangkat kepala mereka, menatap dengan kaget pada kilat perak itu. Apakah langit akan terbelah? Mengapa ada kilat yang menakutkan di atas Gunung Wahan? Mungkinkah ada seorang dewa sedang menghadapi bencana surgawi? Omong kosong. Di mana ada dewa? Lagi pula, di dunia baru ini, yang terkuat hanya pada alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Dewa yang kamu bicarakan, tidak mungkin master alam surgawa kelas 3 tahap puncak, kan? Beberapa waktu lalu, aku beruntung bisa melihat langsung Horus, salah satu master teratas di alam bawah bela diri kuno, saat ia naik ke alam surgawa kelas 4 tahap awal. Bencana surgawi yang dia hadapi tidak sekuat ini. Ya, aku juga melihat Horus dari kejauhan saat dia naik ke tingkat 4. Tekanan yang aku rasakan tidak sekuat ini. Untuk sesaat, semua master di provinsi pusat terkejut. Banyak yang pernah menyaksikan Horus naik tingkat dan merasa kekuatan bencana surgawi ini jauh melampaui yang dialami Horus. Bencana surgawi akan turun. Seseorang berseru, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan, bukan karena ketakutan, tetapi karena kekuatan bencana surgawi ini terlalu menakutkan. Di bawah tatapan banyak master, bencana surgawi perak ke-10 berubah menjadi balok cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur dan turun dengan tiba-tiba. Pada saat ini, Jerry, yang dalam keadaan tengkorak, membuka lengannya dan menatap ke atas bencana surgawi perak di langit, tanpa rasa takut. Wajah Dewa Iblis berkedut, lah merasa Jerry seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Dewa Iblis, yang belum pernah melihat bencana surgawi ke-10 itu sendiri, bertanya-tanya apakah Jerry benar-benar bisa bertahan. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, bencana surgawi ke-10 turun. Dengan pusat pada Jerry, seluruh Gunung Wahan dibalut oleh bencana surgawi ini. Ekspresi Dewa Iblis berubah drastis, dan hampir ia bergerak keluar dari jangkauan bencana surgawi yang turun. Boom, boom, boom. Seluruh provinsi pusat gemetar seolah terjadi gempa bumi. Banyak master yang menonton dari jauh secara naluriah menutup mata ketika bencana surgawi turun, seakan takut buta. Hanya Dewa Iblis, yang berada paling dekat dengan Jerry, lah terus memandang ke arah Jerry. Meskipun tidak bisa melihat apapun, ia bisa merasakan kekuatan penghancur bencana surgawi ke-10. Dalam sekejap, Gunung Wahan hancur di bawah bencana surgawi, terbelah menjadi 4 dan runtuh. Puncak tertinggi provinsi pusat dihancurkan oleh bencana surgawi yang menakutkan ini.
Siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? 1 menit setelah bencana surgawi ke-10 berlalu, para Master Provinsi Tengah baru berani membuka mata mereka. Saat mereka melihat puncak tertinggi, Gunung Wahan, telah lenyap, kebingungan dan keheranan terpampang di wajah mereka. Semua orang tahu betapa mengerikannya kekuatan bencana surgawi, tapi tak seorang pun yang pernah membayangkan kekuatan itu bisa menghancurkan sebuah puncak gunung. Puncak tertinggi di Provinsi Tengah, lenyap begitu saja. Apa benar kilat perak tadi adalah bencana surgawi? Bukankah seharusnya bencana surgawi memiliki 9 kilat? Kenapa yang ada hanya 1? Mungkinkah kilat perak itu bukanlah bencana surgawi? Pada saat itu, ragam keraguan memenuhi benak para master. Mereka tak tahu bahwa 9 bencana surgawi sebelumnya telah disembunyikan oleh formasi tersembunyi Dewa Iblis. Hanya yang ke-10, yang paling dahsyat, yang berhasil menembus formasi, memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Ini juga bencana surgawi terakhir yang dihadapi Jerry dalam ujian ini. Saat bencana surgawi ke-10 berakhir, petir di langit mereda, menyibak langit berbintang. Guru, apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Tengah? Di tempat yang tersembunyi gelap, Sila menatap arah Gunung Wahan dengan terkejut, lalu bertanya pada Sigun. Wajah Sigun penuh kekhawatiran, matanya menatap lurus ke arah Gunung Wahan. Dengan gigi terkatup erat, dia berkata, itu bencana surgawi. Sila terkejut. Apa, bencana surgawi? Mengapa aku hanya merasakan 1 kali guncangan? Lagi pula, siapa yang bisa memanggil bencana surgawi sedahsyat itu? Apakah pemimpin aliansi pelindung, Armin, sedang menembus batas? Bagi Sila, hanya 3 orang yang mampu memanggil bencana surgawi dengan kekuatan sedemikian rupa di seluruh dunia bela diri kuno, dan pemimpin misterius dari aliansi pelindung, Armin, salah satunya. Tapi Sigun menggeleng. Armin masih berada di alam bawah. Bencana surgawi tadi terjadi di dunia sekuler Provinsi Tengah, jadi tidak mungkin itu Armin. Sila terbelalak. Jika bukan pemimpin, lalu siapa lagi yang bisa? Selain Armin dan gurunya, dia tidak bisa membayangkan siapapun yang mampu memanggil bencana surgawi dengan kekuatan sebesar itu. Ini bukan bencana surgawi yang hanya bisa dipanggil oleh master dari dunia bela diri kuno. Ini, Sigun berhenti sejenak, matanya tetap menatap Gunung Wahan cukup lama sebelum akhirnya wajahnya menjadi sangat serius. Ini adalah bencana immortal. Bersambung. Bab 2074 pasti dia. Pada saat itu, puncak Gunung Wahan telah runtuh dengan derap gemuruh yang menggetarkan, dan debu menguasai seluruh udara di sekitarnya. Jiwa Dewa Iblis melayang di tengah hampa, matanya menatap tajam reruntuhan di hadapannya. Ada sesuatu yang membuatnya gugup, meski dia sendiri tidak tahu alasannya. Dia tidak memiliki ikatan apapun dengan Jerry, tapi pada saat ini, setelah tidak merasakan adanya tanda kehidupan di bawah reruntuhan, ia merasa takut. Takut Jerry lenyap dalam bencana surgawi yang baru saja terjadi, bencana surgawi ke-10, sebuah malapetaka yang bahkan belum pernah didengarnya sebelumnya. Dewa Iblis tidak bisa menahan diri untuk berbicara, anak muda, kamu memang dilahirkan istimewa, tapi menghadapi hanya 1 bencana surgawi, kau tidak layak memadamkan jiwamu. Namun, tak ada jawaban. Di bawah reruntuhan, tak ada tanda kehidupan, seolah tak pernah ada kehidupan di dunia ini. Mata Dewa Iblis memerah saat ia menatap reruntuhan itu, lah menolak untuk percaya bahwa Jerry akan binasa begitu saja. Seorang jenius bela diri seperti Jerry, bahkan di dunia bela diri kuno, akan dianggap sebagai bakat yang sangat langka. Di dunia baru ini, di mana yang terkuat hanya mencapai alam surgawa kelas 3 tahap puncak, bagaimana mungkin bencana surgawi merenggut nyawa Jerry? Sementara itu, di reruntuhan Gunung Wahan, sebuah kabut darah perlahan terbentuk, lalu berkumpul menjadi kolam darah segar yang dapat terlihat dengan jelas. Di dalam darah itu, sebuah kekuatan garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba meledak, menyebabkan degupan jantung. Ini, Dewa Iblis yang sedang mencari Jerry, merasakan kekuatan garis keturunan yang luar biasa ini, membuat pupilnya menyempit, penuh dengan kegembiraan. Inilah kekuatan garis keturunan Jerry. Dia masih hidup. Dewa Iblis adalah orang yang paling memahami situasi Jerry. Dengan garis keturunan yang kuat yang dimiliki oleh Jerry, bahkan jika ia menjadi abu, masih akan ada peluang untuk pulih. Selain itu,
Jerry baru saja menghilang di bawah bencana surgawi yang ke-10. Bencana surgawi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengasah tubuh para master, membuatnya lebih kuat, sementara juga menguji jiwa, membuatnya lebih tangguh. Setelah menjalani bencana surgawi ke-10, tubuhnya bahkan tulang-tulangnya segera berubah menjadi debu. Sepertinya Jerry telah mati, tapi sebenarnya tubuhnya dihancurkan oleh bencana surgawi, lalu direformasi oleh kekuatan garis keturunan yang kuat. Ketika yang lain menghadapi ujian bencana surgawi untuk mengasah tubuh dan jiwa mereka, Jerry menghadapi ujian untuk menyempurnakan kekuatan garis keturunannya, menggunakan kekuatan itu untuk memulihkan tubuh dan tulangnya. Dewa Iblis sangat gembira, lah takut beberapa makhluk kuat mungkin akan mengganggu Jerry. Dia bergerak di sekitar reruntuhan itu, terkadang berhenti dan banyak batu spiritual menembus tanah, membentuk sebuah susunan yang sangat tersembunyi. Dengan cara ini, bahkan jika seorang master alam surgawa kelas 3 tahap puncak tiba, mereka tidak akan menemukan keberadaan Jerry. Anak muda, ini kesempatanmu. Setelah tubuhmu direformasi, kamu akan memiliki tubuh yang sempurna untuk berlatih. Mulai sekarang, latihanmu akan maju pesat. Di seluruh dunia bela diri kuno, tidak ada yang bisa menyamai bakat bela dirimu, ujar Dewa Iblis iri. Saat dia selesai berbicara, jiwanya menjadi semakin lemah. Dia tahu dirinya telah menggunakan banyak energi dengan menggunakan tubuh Jerry untuk menjalankan pedang kaisar. Jika dia tidak bisa mengisi kembali, dia mungkin akan lenyap dalam waktu ini. Anak muda, sekarang terserah padamu. Dewa Iblis melihat ke arah reruntuhan itu, lalu menghilang dari Gunung Wahan. Setelah 10 hari berlalu sejak puncak Gunung Wahan runtuh. Selama 10 hari ini, para master alam surgawa mengunjungi reruntuhan Gunung Wahan, tapi mereka tidak menemukan apapun kecuali tumpukan puing. Guru, apakah master yang melewati bencana immortal telah masuk ke dunia bela diri kuno? Tanya Sila pada Sigun dengan ekspresi bingung. Sigun menggelengkan kepala, orang yang melewati bencana immortal hari itu mungkin belum mencapai alam surgawa kelas 4 tahap awal. Jika dia benar-benar telah memasuki dunia bela diri kuno, Aliansi Pelindung seharusnya telah menerima kabar. Tapi kenyataannya, Aliansi Pelindung tidak menerima kabar tersebut. Tidak hanya itu, Aliansi Pelindung saat ini sedang mencari master yang melewati bencana immortal hari itu. Aliansi Pelindung bahkan telah mengirim pesan bahwa jika orang yang melewati bencana surgawi tersebut bersedia bergabung dengan Aliansi Pelindung, mereka bisa langsung menjadi wakil pemimpin Aliansi Pelindung, kedudukan yang hanya di bawah pemimpin Armin. Setelah mendengar kata-kata Sigun, Sila terkejut dan iri, master yang benar-benar membuat orang iri. Aku tidak tahu apakah master yang melewati bencana immortal pada hari itu memiliki hubungan dengan Jerry. Sigun langsung terdiam, tanpa memberikan respons. Sejujurnya, dia juga memiliki kecurigaan itu. Sejauh yang dia tahu, master abadi sangat jarang di dunia bela diri kuno, dan tanpa pengecualian, mereka semua adalah tokoh papan atas di dunia bela diri kuno. Selain itu, peningkatan teknik rahasia kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh setiap master. Kabarnya, teknik rahasia kultivasi sangat memilih-milih tentang bakat bela diri seorang master, dan hanya mereka dengan bakat bela diri yang benar-benar luar biasa yang memiliki kesempatan untuk berhasil mengkultivasinya. Dia selalu curiga bahwa Jerry adalah seorang master abadi, dan dia bahkan mencurigai bahwa orang yang melewati bencana surgawi di Gunung Wahan pada hari itu adalah Jerry. Sebelum ini, ada aura bencana surgawi di pintu masuk Hotel Zhongzhou pada malam itu, tapi tiba-tiba terputus oleh kemunculan pedang Dewa Iblis. Sigun mencurigai bahwa hari itu adalah saat Jerry hampir melewati bencana immortal, dan Dewa Iblis takut terungkap, jadi dia menghilangkannya sebelum ujian turun. Setelah krisis di tubuh Jerry terselesaikan, dia membawanya ke puncak pertama Gunung Wahan untuk menarik bencana immortal. Namun, yang tidak bisa dimengerti oleh Sigun adalah mengapa hanya ada satu bencana surgawi di Gunung Wahan hari itu. Mungkinkah hanya satu bencana immortal? Bahkan master seperti Sigun, tidak memiliki pemahaman yang banyak tentang bencana immortal. Pada saat yang sama, di sebuah villa terpencil di provinsi pusat, Charles, Lani, dan lainnya memasang ekspresi cemas di wajah mereka. Selama 10 hari terakhir, mereka telah mencari keberadaan Jerry, tapi mereka belum menemukannya. Pada saat ini, sebuah kendaraan berlapis hijau militer berhenti di luar villa,
dan Carol, yang berpakaian seragam militer, masuk. "Kapten Carol, apakah ada berita tentang Kak Jerry?" Charles segera mendekati Carol begitu melihatnya dan wajahnya penuh kegelisahan. Mata Carol merah, jelas dia tidak tidur nyenyak beberapa hari ini. Dia menggelengkan kepala dengan mata merah. Tim Master telah mencari, tapi mereka belum menemukan keberadaannya. Mendengar ini, Charles dan lainnya terlihat kecewa. Charles menggigit giginya. "Kak Jerry, di mana kau?" Saat itu, tiba-tiba ada getaran keras dari arah Gunung Wahan. Charles dan lainnya berdiri tiba-tiba, bergegas keluar villa dan melihat ke arah Gunung Wahan. Lev menatap ke arah Gunung Wahan, suaranya dalam saat dia berkata, "Itu dari arah Gunung Wahan." Mata Carol penuh dengan harapan saat dia menatap lurus ke arah Gunung Wahan, pasti dia. Bersambung.